Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Nah, bagaimana sih Bu cara membersihkan lingkungan di sekitar kita? Nah, Ibu akan bahas hari ini. Jadi sebelum kita memasuki ke materi, berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu, menjaga kebersihan itu apa sih? Nah, jadi anak-anak, menjaga kebersihan itu adalah kita menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, wangi, jauh dari kotoran, jauh dari bau, jauh dari penyakit. Nah, lingkungan apa aja sih Bu yang harus kita jaga? Nah, jadi lingkungan yang harus kita jaga yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, terutama pada WC, di taman, pekarangan rumah, kelas, pekarangan sekolah, jalan raya, banyak sekali. Nah, lingkungan yang ada di sekitar kita itu harus selalu kita jaga kebersihannya loh. Nah, kalian suka bersih-bersih nggak di rumah? Nah Ibu, lalu apa sih Bu manfaat dari kita menjaga lingkungan itu? Nah, manfaatnya banyak sekali anak-anak. Terutama manfaatnya itu adalah kita terjauh, terbebas dari segala penyakit. Dan kita juga mempunyai lingkungan yang indah, sejuk, bersih. Dan kita tinggal di situ menjadi terasa nyaman. Nah, udah pada tahu kan manfaat dari kita menjaga lingkungan sekitar? Nah anak-anak, seperti di judul bahwa kita harus menjaga lingkungan dengan bersama-sama. Apa sih Bu maksud bersama-sama? Maksudnya adalah dengan gotong royong. Gotong royong itu apa sih Ibu? Jadi gotong royong itu kegiatan yang dilakukan dengan cara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan. Wah, sulit ya pasti untuk kalian mencernanya. Jadi secara singkat, gotong royong itu adalah suatu kegiatan dengan melakukan pekerjaan bersama-sama. Nah, gimana nih anak-anak? Mudah dimengerti kan? Lalu Bu, apa saja sih contoh gotong royong itu? Nah anak-anak, ini adalah contoh dari gotong royong. Banyak sekali ya Ibu. Iya, tentu anak-anak. Jadi gotong royong itu kita bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya membersihkan lingkungan sekitar. Nah anak-anak, ada yang tahu gak sih kalau gotong royong itu bolehnya di mana aja? Nah tentu ya anak-anak, gotong royong itu boleh di mana saja. Bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi juga di rumah, sekolah, tempat umum. Kita juga bisa loh bergotong royong. Nah Ibu, gotong royongnya itu apa aja ya pekerjaannya? Nah, bisa kita lihat dari kedua gambar yang ada pada layar ini nih anak-anak. Ada yang kanan dan juga kiri. Nah, banyak sekali ya warga yang sedang membersihkan lingkungan sekitar. Ada yang tahu nggak ini lagi membersihkan apa ya kira-kira? Dan mereka lagi melakukan kegiatan atau pekerjaan apa nih? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini ada yang sedang membersihkan selokan, ada yang sedang menyapu, memotong rumput, ada yang sedang membenarkan lampu, ada yang sedang mengambil sampah, memilih sampah, yang sedang membuang sampah. Wah, banyak sekali ternyata ya Bu. Nah, betul anak-anak. Tentunya banyak sekali ya pekerjaan yang harus kita lakukan saat gotong royong. Tetapi ada yang tahu gak sih manfaat dan kelebihan dari gotong royong ini? Nah tentu ya anak-anak, pasti kalian bilang, "Ah Bu, sama aja capek, aku gak mau bersih-bersih gotong royong." Nah, anak-anak, gotong royong ini mempermudah kita untuk melakukan suatu pekerjaan.
dan pekerjaan tersebut menjadi cepat loh. Nah, coba kalian lakukan di rumah. Boleh di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar rumah, juga boleh kok anak-anak. Coba kalian lakukan. Apakah menjadi cepat? Apakah menjadi mudah? Nah, tentu ya anak-anak, menjadi cepat dan mudah karena gotong royong ini bekerja bersama-sama untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi anak-anak, seperti yang telah tadi Ibu sampaikan, bahwa gotong royong itu tidak selalu pada lingkungan sekitar kita ya, tapi kita juga bisa bergotong royong di sekolah. Nah, Ibu, bagaimana sih cara gotong royong di sekolah itu? Di sini Ibu akan memberi kalian penjelasan tentang bagaimana gotong royong di sekolah. Nah, di sini sudah ada 2 gambar nih anak-anak, gambar atas dan juga bawah. Bisa kalian perhatikan, ini mereka sedang bergotong royong membersihkan kelas, dan yang gambar atas membersihkan pekarangan sekolah atau taman sekolah. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat kan? Ini adalah contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Lalu Bu, mereka itu sedang apa ya? Nah, anak-anak, di sini mereka memegang pekerjaan masing-masing, tetapi mereka bekerja dengan bersama-sama. Ada yang sedang membersihkan rumput, mencabut rumput, menyapu halaman, mengepel, mengambil sampah, membuang sampah, membersihkan meja, membersihkan jendela, mengelap vas bunga. Ada yang sedang menyiram tanaman. Wah, Ibu, ternyata banyak juga ya gotong royong di lingkungan sekolah. Benar sekali anak-anak. Jadi, kegiatan gotong royong di sekolah itu juga sangat banyak ya. Nah, ini adalah suatu kewajiban kita sebagai siswa atau sebagai murid. Kita harus peduli terhadap lingkungan di sekolah. Kita harus menjaga lingkungan sekolah, terutama pada kelas kalian nih. Apakah kelas kalian sudah bersih atau belum? Ayo loh. Pasti kalian pengen kelasnya yang bersih kan? Bu, aku gak suka kalau kotor, soalnya bau. Ih, jijik Bu. Nah, pasti anak-anak, Ibu juga gak suka kalau kotor. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga lingkungan sekolah, baik itu menjaga pekarangannya, tamannya, lapang, terutama pada kelas. Kenapa sih Bu, kelas terus? Nah, kenapa coba, ada yang tahu? Karena kelas itu biasa sehari-hari kita gunakan kan? Biasa kita berlama-lama nih di kelas, belajar di kelas, bermain, bertemu dengan teman-teman yang sangat lama juga di kelas Bu. Betul banget nih anak-anak. Jadi kita harus menjaga kelas dengan sangat bersih supaya kita terbebas dari penyakit, juga tidak kotor anak-anak. Karena kan kalau sampah kita buang sembarangan itu menyebabkan bau ya. Nah, ngaku nih di sini siapa yo yang suka buang sampah sembarangan atau buang sampah di bawah mejanya? Nah, kita harus berani bertanggung jawab ya anak-anak. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ayo, masih ada nggak nih yang suka buang sampah sembarangan kayak gitu? Jangan diulang ya, karena itu adalah sesuatu yang salah. Kita harus menjaga lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Nah, itu termasuk peduli terhadap lingkungan, juga termasuk tanggung jawab kita anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan itu juga termasuk gotong royong kita membersihkan kelas bersama-sama. Bu, kalau di rumah bisa nggak sih Bu kita gotong royong? Tentu bisa anak-anak. Kita di rumah juga bisa loh bergotong royong membersihkan rumah. Nah,
suka pada bersihin rumah nggak nih sama orang tuanya? Nah, kalau di rumah itu kita bisa bergotong royong bersama adik, kakak, ibu, dan juga ayah. Kita bisa membagi pekerjaan dan kita membersihkan bersama-sama. Nah, bisa kita lihat nih pada gambar yang satu ini anak-anak. Lihat, anak yang berbaju merah itu sedang menyiram tanaman. Anak yang berbaju kuning sedang menyapu halaman. Dan anak yang berbaju biru itu sedang mengepel lantai. Nah, jadi kalian di rumah juga bisa ya bergotong royong untuk membersihkan rumah. Karena rumah kita itu wajib bersih supaya terbebas terjauh dari segala penyakit. Dan rumah kita menjadi bersih, wangi. Kita juga nyaman kan tinggal di rumah yang bersih? Nah, anak-anak jangan lupa ya selalu membersihkan rumah. Ingatin nih orang tua kalian, bantu orang tua ya. Bu, emangnya kenapa sih kalau misalkan kita buang sampah sembarangan terus rumah kita kotor? Nih anak-anak, lihat gambar yang satu ini. Sampah berserakan, sungainya kotor, rumahnya kotor. Ini bisa menjadi salah satu sarang penyakit. Nanti kita menjadi sakit loh. Emangnya kalian mau? Enggak kan? Dan gambar yang di kiri ini sungai yang tercemar anak-anak. Airnya menjadi kotor, menjadi bau. Terus ini bisa menyebabkan banjir. Jadi kita gak boleh ya untuk membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nih anak-anak, bisa kita lihat ya perbedaan rumah yang kotor dan juga bersih. Yang bersih itu sudah pasti sehat ya anak-anak dan jauh dari penyakit. Dan rumah yang kotor itu pasti itu menjadi sarang penyakit. Jadi ingat ya anak-anak, kita harus selalu menjaga lingkungan. Yah, waktunya nggak kerasa nih anak-anak. Tapi jangan khawatir, di lain kesempatan di video berikutnya pasti kalian bakal ketemu sama ibu lagi kok. Nah, jangan lupa ya, kita harus selalu peduli terhadap lingkungan dan juga kita harus bekerja sama atau bergotong royong bersama keluarga, teman maupun tetangga untuk selalu membersihkan lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, supaya kalian tetap mengingat, gimana kalau ibu kasih oleh-oleh nih? Ibu, oleh-oleh apa tuh Bu? Nah, ibu akan kasih kalian oleh-oleh. Mau tahu oleh-olehnya? Jadi, ibu akan memberikan kalian tugas. Loh, Bu, katanya oleh-oleh, tapi kok tugas? Nah, tenang anak-anak, ini gak susah kok. Kalian cukup menuliskan bagaimana cara kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, pada bisa kan? Nah, harus semangat ya anak-anak mengerjakannya. Jangan malas-malas. Dan jangan malas juga untuk selalu menjaga lingkungan kita agar kita selalu sehat, terhindar dari segala penyakit. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya ya anak-anak. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.